Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku edisi Ramadan 1447 Hijriah. Ramadan 1447 Hijriah ini bertepatan dengan tahun Masehi 2026. Saya pribadi memiliki satu program personal. Kami beri judul TASH-SA. Tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Kita sudah dalam catatan saya sudah masuk ke hari ke-6. Mungkin teman-teman ada yang masih hari ke-5 ya. Baiklah, hari ke-6 ini dulu latar belakang. Jadi ceritanya itu kan saya kemarin searching memilih agenda silabus kira-kira Ramadan ini bahas apa gitu. Saya sengaja mengambil ayat-ayat manajerial. Ya, makanya di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kemarin sekitaran rencana, penetapan rencana, terus bagaimana menyikapi hasil, bagaimana menyikapi takdir, lalu terakhir ada bagaimana saling organization. Jadi pengorganisasian. Kalau teori manajemen itu kan POAC gitu ya, planning, organization, terus actuating. Kemarin itu dua sesi itu organisasi. Bagaimana membangun bangunan yang kokoh, atau yang kemarin waktasimu, saling berpegangan tangan. Nah sekarang itu saya tuh penasaran mau nyari yang actuating. Actuating nanti pengarahan atau execution. Bagaimana kalau di manajerial itu bagaimana pengambilan keputusan tuh. Nah saya dapatnya adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208. Ini ayat populer banget. Saya juga kok malah ketemunya sini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan namanya juga pemilihan ayat dan nanti kita pembahasannya kita masing-masing. Mengapa? Terus saya kan biasa kita pakai algoritma ya. Saya cari di ujung itu, ternyata ini yang ngambil dari buku tafsir ayat manajemen atau Al-Hikmah Al-Idariyah fil Quran. Ada satu buku yang membahas itu. Jadi ketika actuating ini dia si penulis Pak Arifin penulis ini mengambil ayat Al-Baqarah 208 sebagai dasar ketika membahas tentang actuating, bagaimana melakukan kan actuating itu pelaksanaannya, mengeksekusinya atau mengarahkan gitu. Jadi 208 itu gini bunyinya. Ini ayat populer banget ya, kayaknya teman-teman sudah banyak yang mafhum ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silmi, ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas, dan jangan ikuti khutuwat itu adalah langkah-langkah setan, karena dia adalah musuh yang nyata. Kenapa actuating ngomongin ayat ini ya? Tapi saya pikir masuk sih memang. Ketika kita bicara mau melaksanakan satu fungsi organisasi atau fungsi manajemen, maka kuncinya adalah bagaimana personil sumber daya manusia kita itu atau tim atau member atau apa ya di tim kita itu, anggota organisasi itu bisa totalitas dalam pelaksanaannya. Dan kalau di ayat ini sebenarnya kita harus seperti biasa ya, tadaburnya adalah refleksi diri seorang putu atas satu ayat ya. Tentu ini sangat lentur gitu ya, versi putu pada hari ini gitu ya, terpengaruh hari ini dan suasana di sekitar saya. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, saya mencoba membaca justru tahapan teman-teman ya. Saya itu ketika netepin ayat terus saya baca asbabun nuzul, tafsir sederhana ya. Saya ngambil tafsir Misbah juga nih, tapi konteksnya mirip sih. Tapi yang jelas asbabun nuzul, karena saya khawatir seperti yang saya sampaikan di materi kemarin ya. Saya khawatir ketika saya ternyata saya punya sesuatu di kepala saya, terus saya nyari dasar, terus saya pakai Al-Quran gitu, sehingga saya memaksa-maksakan, mematut-matutkan ayat itu sesuai dengan kepentingan saya. Saya khawatir begitu, sehingga saya coba ini ayat ini secara kontekstual turun dalam sebagai apa gitu, sehingga saya tahu suasana kebatinannya. Dan ternyata ayat ini kalau yang saya baca di asbabun nuzulnya itu, ini adalah di sebelum berturunnya ayat ini ada beberapa Yahudi yang masuk Islam dan dia masih nawar. Bagaimana kalau dia tetap menghargai hari Sabtu sebagai hari utamanya mereka gitu di zaman Yahudi dulu gitu. Jadi seolah-olah orang-orang Yahudi ini walaupun setelah masuk Islam dia tidak ingin meninggalkan
syariat agama sebelumnya gitu. Dan itulah yang terus kemudian turun ayat ini. Jadi masuk ke dalam Islam itu kafah secara totalitas. Ya. Oke, itu asbabun nuzulnya. Sekarang etimologis dari sisi bahasa. Ini juga menarik karena saya nemu di buku tadi yang Idari tadi ya, bagi tafsir ayat-ayat manajemen tadi ya. Penulis ini mengangkat bahwa silmi itu artinya adalah kedamaian. Pasti ada maksud. Mengapa bukan Islam? Mengapa ya kan? Kalimat kata diksi yang dipilih Allah dalam ayat ini itu adalah udkhulu saya pelan-pelan ya biar kita sama-sama ngerasain ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu itu masuklah, kalimat perintah, fisilmi pada silmi, pada Islam atau silmi. Silmi itu kalau etimologisnya adalah kedamaian, kafah. Jadi sebenarnya ini tuh kayak gini, kalau bahasanya saya suka ini bahasa yang tadi tafsir manajemen tadi. Dia nyebutnya itu gini. Kata silmi di ayat ini terjemahkan sebagai kedamaian atau Islam. Dasarnya adalah damai dan tidak mengganggu. Kedamaian itu diibaratkan seperti satu wadah yang dipahami. Kenapa kita memahaminya sebagai satu wadah? Karena ada kata fi di dalam. Berarti kan dia satu tempat gitu ya. Artinya orang beriman ini dimasukkan dalam satu wadah itu secara total, secara utuh ya. Utuh ya. Kita masuk ke semua. Diri kita masuk ke dalamnya dalam koridor kedamaian wadah itu. Wes, menarik ya. Kedamaian itu adalah tidak saling mengganggu. Jadi sebenarnya ini satu tempat yang ketika kita sudah bersahadat dan sudah mengikrarkan diri masuk ke dalam agama ini, maka kita tuh ditaruh dalam satu wadah, dalam satu, kalau bahasa ini ketika akan menghasilmi, dia adalah damai dan tidak saling mengganggu. Menurut saya ini wow, ini dalam banget ya. Saya jadi teringat seorang ketua forum komunikasi umat Islam di RW saya dulu di rumah lama. Sebut nama lah ini biar jadi amal jariahnya. Karena saya terinspirasi betul nih Pak Joko Ekwanto ya. Joko Ekwanto ini tetangga saya di rumah saya yang lama di Bekasi. Ketika dia melakukan pembukaan saat forum komunikasi umat Islam di RW itu, kami membuat acaranya di lapangan, dan dibuat acara terbuka untuk seluruh warga RW, sehingga tidak hanya umat Islam gitu, dalam bentuk pasar murah, terus ada live musik dan sebagainya gitu. Padahal yang mengadakan nih forum komunikasi umat Islam. Saya tertarik betul pertama acaranya ini adalah acara dari forum komunikasi umat Islam, namun untuk semuanya, karena warga di RW kami macam-macam. Kemudian sambutannya ini menurut saya ngena ini ya. Ini makasih Pak Joko Ekwanto kalau nonton konten ini. Beliau membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semuanya gitu, pada semua yang hadir gitu. Dia seperti mau menegaskan bahwa jangan biasakanlah bersalam hanya untuk umat Islam gitu. Jadi bersalam untuk semuanya. Kemudian walaupun dia nggak ngomong itu ya, tapi saya menangkapnya begitu, karena setelah itu dia mengatakan, ketika saya membacakan assalamualaikum, kedamaian, assalam itu seperti dengan kata Islam, assalam, assilm ya kan, kedamaian, salam perdamaian gitu, keselamatan untuk semua yang saya sampaikan itu. Maka saya memberikan jaminan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jaminan keselamatan, bahwa saya tidak akan melakukan aktivitas yang mengganggu Bapak dan Ibu sekalian. Tidak mengganggu, dan kalau bahasa dia selamatan gitu. Saya akan memberikan keselamatan ke Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi ketika saya menyampaikan ke tetangga, ke lingkungan, maka saya akan memberikan diri saya gitu dan keluarga saya menjadi bagian dari yang tidak mengganggu sekitar saya gitu, bahkan ikut menjaga. Ini kan pembukaan sebuah sambutan yang ngena gitu. Dia memberikan makna yang mendalam atas keselamatan gitu, bahwa salam itu ternyata tidak main-main gitu. Assalamualaikum itu tidak main-main gitu. Makanya saya ingat kejadian itu karena saya membaca buku tafsir ayat-ayat manajemen hikmah idariyah dalam Al-Quran yang
menjelaskan fisilmi justru dengan koridor kedamaian, wadah yang damai dan tidak saling mengganggu. Saya pikir ini menarik sekali ya. Jadi justru saya mencoba sudut pandang yang sedikit berbeda. Kan sebenarnya ada dua poin ya. Poin utama pertama, ketika bicara fisilmi kafah itu, maka kita ini ditelan bulat-bulat oleh Islam ya. Maka seluruh aktivitas kita mestinya dong dalam koridor penataan hidup yang utuh seperti yang Islam inginkan gitu ya. Tapi ketika kita tarik yang poin keduanya adalah ketika kita fisilmi kafah itu, maka bagaimana caranya masuk dalam Islam yang utuh itu? Tenang aja, karena Islam ini adalah wadah yang besar. Jadi nggak akan nggak muat. Jadi ketika kamu masuk atau mencelup di dalamnya itu, tidak ada sisa dalam tubuh kita, dalam pribadi kita di luar Islam. Karena Islam ini sangat luas, karena wadah kedamaian ini wadah yang sangat luas. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Umat Islam di RW saya waktu itu, dengan mengatakan bahwa ketika dia membacakan salam kepada tetangganya, pada semua yang hadir, maka dia memberikan jaminan keamanan dan tidak mengganggu. Artinya itulah salam, itulah Islam, itulah silm, kedamaian itu. Sehingga, dan wadah itu luas, nggak mungkin nggak muat gitu. Jadi kalau ini yang seringkali, nggak apa lah ya, ini curhat. Saya tuh seringkali ketemu teman-teman yang terlalu bersemangat dalam menerjemahkan Islam, terus dia seringkali menyalahkan cara meyakini keyakinan seorang, bahkan dalam berislam ya, berbeda, terus dia dihakimi olehnya gitu dengan koridor salah dan benar, seolah-olah bahkan bahasa dia itu li'ilai kalimatillah gitu, untuk meninggikan kalimat Allah gitu. Maka harus begini, dia menabrak sana menabrak sini dengan dalih meninggikan kalimat Allah gitu. Padahal saat dia nabrak-nabrak itu, dia sedang memberikan batasan, kesempitan atas keyakinan kita ini. Sementara sebenarnya yang kita yakin ini adalah sesuatu yang sangat luas gitu. Walau misalnya ini versi Putu ya. Saya akan tambahkan, saya tadi pagi saya libur nih, hari ini libur, dan saya aktivitas saya hanya di rumah dan nonton beberapa YouTube, konten YouTube. Saya memang berazam. Saya sufi ya, saya seorang yang sangat suka film, namun Ramadan saya ya kurikulum pribadi aja ya, tidak lalu menganggap itu salah ya, tapi saya punya kurikulum untuk tidak menonton film. Jadi saya tidak membuka Netflix atau akun media-media online terkait filmnya. Padahal saya suka banget film. Biasanya libur itu saya nonton film, banyak film yang saya tonton ya. Tapi karena Ramadan saya menahan diri gitu. Ya akhirnya ketemulah konten YouTube ya. Kalau hari ini yang membuat saya terus terang saya sampai terharu gitu, sampai nangis itu konten. Gak apa-apa lah ya, ini cerita ya, kayaknya buat teman-teman boleh nanti kalau mau dicari itu. Kan dalam proses kolaborasi antara Haddad Alwi dan Danila ya. Sebenarnya Pusakata, Danila dan siapa ya? Satu lagi Billy. Aduh kok lupa sih. Sorry ya, nanti cari sendiri ya. Tapi yang tadi yang saya tonton itu yang Danila. Jadi Danila dan Haddad Alwi. Danila ini kan sosok yang saya penggemar Danila. Saya penggemar Danila dan saya follow juga akun medsosnya. Walaupun penampilannya saya sering dikritik istri, Mas kok nonton itu sih gitu, karena dia di panggung menunjukkan tatonya, kadang-kadang di akun medsosnya menenggak miras gitu ya, dia rokok di panggung gitu. Dan itu bagi sebagian kita mungkin kayak kok gitu sih gitu ya. Dan dalam konten YouTube yang tadi saya tonton, saya kaget karena ternyata beliau seorang muslimah, beliau seorang yang bahkan Haddad Alwi memilihnya itu karena ketika ditanya, kamu pilih lagu-lagumu kan spiritual banget katanya gitu. Terus sebenarnya di sebelah mana kamu momen apa yang bertemu dengan Allah gitu. Ada Allah di sana gitu. Terus si Danila menjawab bahwa di seluruh detik hidup saya. Dan itu tuh ngena banget gitu. Bahkan seorang yang seperti itu, penampilan Danila yang kelihatan bebas itu, ternyata dia merasakan kehadiran Allah di setiap detiknya gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang ngena gitu. Bahkan mungkin saya ya, yang seringkali menggunakan label-label kesalahan yang ternyata saya seringkali luput juga gitu. Misalnya tadi tuh
merasa kecewa atas takdir, merasa menyesal, merasa yang menyesal ya. Menyesal itu kan tidak bersyukur kan. Dan saat-saat itu saya seperti sedang men-skip gitu, men-skip variabel ada Allah di dalam seluruh hidup saya gitu. Dan itu kan ngeri juga gitu ya. Harusnya kan enggak ya, kita harus melibatkannya gitu ya. Bahkan kalau kata dia, Danila ini cerita teman-temannya sih, dia sepertinya itu pandangan dari lebih dari dia, bukan hanya dia gitu ya, jadi temannya, siapa produsernya atau teman rekan main musiknya gitu. Lava Pratomo. Saya sempat searching juga. Lava ini dia ternyata tanggal lahirnya sama dengan saya. Kata dia itu gini, sebenarnya mau berdoa aja rasanya malu ya kalau kita terlalu banyak berdoa ya. Kenapa kita nggak bersyukur dulu gitu? Maksudnya, ini unik juga nih. Berdoa itu kan kita meminta ya. Kita membawa kepentingan kita dalam berinteraksi dengannya gitu. Ya walaupun itu tentu wajar karena kita hamba dan lemah gitu ya. Kita butuh Allah gitu. Tapi sebenarnya ada ruang-ruang kepentingan kita yang kita minta tolong, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu gitu. Sementara ada ruang syukur yang seringkali kita luput gitu. Apa yang telah dia berikan pada kita gitu. Menurut saya itu wow semua, ngena banget gitu. Jadi jangan lupa ketika kamu sibuk berdoa, jangan lupa bersyukur gitu. Gus Bah dalam satu materinya juga pernah mencerita ada beberapa mazhab kiai yang meletakkan istighfar itu di ujung. Jadi sebenarnya dia bersyukur dulu sampai ujung baru istighfar. Itu bagian dari adab seorang hamba karena yang telah kita terima udah banyak nih gitu. Maaf ya, ini saya melengkapi istilah udkhulu fisilmi kafah karena seluruh. Oke, kita lanjutin ya. Wala tatabbi'u, janganlah mengikuti khutuwatis syaitan. Khutuwat itu jamak, langkah-langkah. Berarti banyak cara-cara setan masuk itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini unik ya. Jadi kita masuk dalam wadah yang besar tadi, lalu tinggalkanlah langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan tuh banyak. Variabelnya banyak. Ya mungkin kalau kita sering ngerasain yang tadi saya sampaikan mirip lah ya. Misalnya saya melakukan suatu aktivitas kebaikan, terus ada bisikan untuk menghentikan langkah itu, takut dilihat orang, kamu riak kali Put gitu. Terus kita berhenti tidak melakukan aktivitas positif itu kan sebenarnya langkah-langkah pintu setan masuk gitu kan. Tiba-tiba kita berhenti gitu. Terus ya kayak inilah hari ini saya berkonten ini sebenarnya perang batin juga ya, ngomong gini orang saya begini banget, saya bukan orang baik-baik dan ngomongin tadabbur atas satu ayat gitu. Tapi saya ngelihatnya kalau saya berpikir untuk kalau saya menghentikan aktivitas yang menurut saya positif dan itu saya butuhkan dengan alasan takut dianggap tidak pantas gitu, takut dianggap nggak pantas. Sebenarnya kan kita sudah menggunakan variabel anggapan orang gitu. Dan itu sebenarnya justru bahaya kan. Itu menurut saya itu salah satu bisikan setan. Jadi kita takut dianggap riak gitu misalnya. Takut dianggap riak itu apa namanya? Melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Takut dianggap riak itu sebenarnya sudah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena orang lain. Iya enggak sih? Kan itu sama bahayanya sebenarnya. Makanya aku jadi waduh ini kayaknya menarik untuk menurut dikulik gitu ya. Oh ya, ini juga terinspirasi oleh kan tadi saya cerita Danila ya. Danila diwawancara sama Haddad Alwi. Haddad Alwi kan kolaborasi. Haddad Alwi ternyata juga pernah nyaris berhenti merilis album-album religi, terlebih sholawatnya gitu. Karena dia merasa bahwa enggak pantas gitu. Karena saya dapat royalti, saya dapat itu, jangan-jangan saya melakukan ini untuk pribadi gitu. Untuk sekadar untuk royalti gitu. Terus dia sempat mau berhenti, tapi setelah itu dia adalah dramatikalnya ya, sampai dia akhirnya merasa dia sholat kalau nggak salah, sholat malam untuk menemukan titik bahwa ternyata bukan itu. Justru kalau dia berhenti, dia sedang tidak melakukan, dia berhenti melakukan sesuatu karena anggapan orang, karena takut anggapan orang gitu. Kan itu sama berbahayanya ya. Konon katanya kalau di kitab-kitab akhlak itu justru yang disebut riya itu. Riya itu salah satunya adalah ketika bukan hanya melakukan sesuatu untuk pujian orang lain, tapi juga tidak melakukan sesuatu karena takut cibiran orang lain. Itu juga bagian dari riya. Ngeri ya. Sorry ya, ini temanya jadi berat buat saya ya. Tapi
eh, persis sama saya juga sempat goyang yang konten ini, karena ini kan ngapain sih Put gitu ya, ngapain ngomong begini setiap hari gitu ya. Tapi sebenarnya ini saya mau cerita, ini adalah program personal saya gitu, personal saya. Dan mengapa saya abadikan dalam jejak digital, sebenarnya karena usia karena usia, jangan bilang-bilang ini jangan bilang-bilang di sini tuh. Karena usia saya udah setengah abad, dan ya banyak cerita lah, seperti saya kehilangan sosok ayah yang almarhum bapak saya itu seorang yang sering banget diskusi, dan saya kehilangan jejak digital obrolan saya dengan beliau gitu. Padahal obrolan dengan beliau itu wow gitu. Saya pernah pulang dari kuliah di Jakarta sampai di Muntilan itu dini hari, lalu saya nyampe langsung bikin kopi di meja makan. Bapak itu sudah terbangun dan kami ngobrol sampai subuh. Subuh kami sholat subuh, terus balik ke meja makan lagi, kita nunggu sarapan sambil ngobrol lagi sampai zuhur, lagi sampai asar. Jadi kami lakukan obrolan itu di sepanjang hari gitu. Kayak waktu itu saya jadi ingat tuh, karena kayak bapak itu ini sama Putu ini kayaknya lama nggak ketemu nih gitu, kehilangan momen-momen bersama seorang anak gitu. Dan menurut saya itu wow banget sih gitu. Dan saya sedang mengalami ini sekarang jadi curhat ya. Karena saya ribuan kilometer dari anak-anak gitu, dan saya tidak punya ruang untuk bertutur dan bercengkrama, saling membangun bertukar pandangan lah ya gitu. Karena itu saya taruh di digital ini ya, tadi berharapnya suatu saat ketika saya tidak ada, ini menjadi sarana mereka kembali menyapa bapaknya. Oke ya, mungkin itu sih kayaknya udah lengkap ini Al-Baqarah 208, bagaimana kita totalitas bersama Islam. Kalau teman-teman mau lebih lengkap materi ini, silahkan, ada materi tarbiyah dulu saat saya di lembaga dakwah kampus. Itu ada satu materi judulnya Syumuliyatul Al-Islamiyah. Jadi Islam yang terintegrasi dalam seluruh hidup kita. Itu lengkap banget. Baca itu lengkap banget itu. Semua aspek ada di dalam Islam. Itu bisa jadi renungan. Kalau saya ngambil POV yang berbeda tadi ya, bagaimana kedamaian, ini adalah satu wadah kedamaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.